Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabatnya. Sahabat Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, tiap tanggal 1 Syawal kita berhari raya Idul Fitri. Ketahuilah bahwa hari raya Idul Fitri ini merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Disebut Id karena pada hari itu Allah memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita sebagai hambanya. Di antara kebaikan itu adalah berbuka setelah ada larangan makan dan minum selama bulan suci Ramadan, dan kebaikan berupa perintah mengeluarkan zakat fitrah. Para ulama telah menjelaskan tentang sunnah-sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Di antaranya, yang pertama, mandi pada hari raya. Said bin Al-Musayyib berkata, sunnah hari raya ada 3: berjalan menuju lapangan, makan sebelum keluar, dan mandi. Yang kedua, berhias sebelum sholat Idul Fitri. Disunahkan bagi laki-laki untuk membersihkan diri, memakai pakaian terbaik yang dimilikinya, memakai minyak wangi, dan bersiwak. Sedangkan bagi wanita tidak dianjurkan untuk berhias, mengenakan baju yang mewah, dan menggunakan minyak wangi. Yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar rumah sebelum ia memakan beberapa kurma. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Ibu Muhalab berkata bahwa hikmah makan sebelum sholat adalah agar jangan aja mengira bahwa harus tetap puasa hingga sholat Idul Fitri. Yang keempat, mengambil jalan yang berbeda saat pulang dan pergi dari sholat Idul Fitri. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Beliau mengambil jalan yang berbeda saat pulang dan perginya. Hadis riwayat Bukhari. Di antara hikmahnya adalah agar orang-orang yang lewat di jalan itu bisa memberikan salam kepada orang-orang yang tinggal di sekitar jalan yang mereka lewati dan memperlihatkan syiar Islam. Yang kelima, bertakbir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menunaikan sholat pada hari raya Idul Fitri. Beliau bertakbir sampai tiba tempat pelaksanaan sholat, bahkan sampai sholat ingin dilaksanakan. Dalam hadis ini tergantung dalil disyariatkan dengan suara lantang selama perjalanan menuju ke tempat pelaksanaan sholat. Yang keenam, sholat Idul Fitri. Hukum sholat Idul Fitri adalah fardu ain bagi setiap orang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan sholat Id. Sholat Id menggugurkan sholat Jumat. Jika sholat Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, sesuatu yang wajib hanya bisa digugurkan oleh kewajiban yang lain. Nabi menyuruh manusia untuk menghadirinya, hingga para wanita yang haid pun dianjurkan untuk datang. Namun disyaratkan untuk tidak mendekati tempat sholat Idul Fitri. Nabi juga menyuruh wanita yang tidak memakai jilbab untuk dipinjami jilbab, sehingga dia bisa mendatangi tempat sholat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum salat Idul Fitri adalah fardu ain. Waktu salat Idul Fitri adalah setelah terbitnya matahari sedikit tombak hingga waktu tergelincirnya matahari. Disunahkan untuk mengerjakan salat Idul Fitri di tanah lapang atau di luar permukiman, kecuali ada uzur, misalnya hujan atau angin kencang, maka boleh dikerjakan di masjid. Dari Jabir bin Samurah berkata, aku sering sholat 2 hari raya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa adzan dan iqamat. Hadis riwayat Muslim. Tidak disunahkan sholat sunnah sesudah dan sebelum sholat Id, karena hal ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak sholat hari raya 2 rakaat, tapi tidak ada sholat sebelumnya dan setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, ucapan selamat hari raya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang pengucapan selamat pada hari raya dan beliau menjawab, adapun ucapan pada hari raya sholat Id sebagaimana ucapan sebagian mereka terhadap sebagian lainnya. Jika bertemu setelah sholat Id, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal kami dan kalian, atau Allahu alaika, yang artinya mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepadanya. Dan semisalnya telah diriwayatkan dari sejumlah nabi bahwa mereka bisa melakukan hal tersebut. Imam Ahmad dan lainnya juga membolehkan hal ini. Imam Ahmad berkata, saya tidak akan memulai seseorang dengan ucapan, namun jika seseorang itu memulai saya dengan ucapan, maka saya akan menjawabnya. Demikian itu karena menjawab salam adalah sesuatu yang wajib dan memberikan salam adalah sesuatu yang sunnah, yang diperintahkan dan juga tidak ada larangannya. Barang siapa yang melakukan maka ada contohnya, dan bagi yang tidak mengerjakan juga ada contohnya. Ucapan hari raya ini diucapkan setiap tanggal 1 Syawal. Sahabat aroma yang dirahmati Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah yang kita lakukan dan menjadikannya bekal kita di akhirat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menghindarkan kita semua dari kebangkrutan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.